Shalom, selamat jumpa lagi bersama saya Pendeta Jeko Tambunan di dalam membahas tentang tema gereja yang benar. Sekarang ini masuk di sesi kelima, gereja yang benar menurut versi Rasul Yohanes. Dan dasarnya kita akan melihat gambaran 7 gereja mula-mula yang nanti kita akan melihat apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari gambaran 7 gereja mula-mula ini untuk gambaran dan bayangan gereja akhir zaman. Saudara-saudara, terima kasih yang sudah mengikuti sesi 1 sampai 4 dan silakan tetap mengikuti sesi seterusnya. Baik, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu yang ditujukan kepada jemaat pertama adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus, dia kesimpulannya yaitu meninggalkan kasih mula-mula. Saya baca mulai dari ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, jemaat pertama, jemaat Efesus, Tuhan menegur karena jemaat Efesus meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula. Gereja mula-mula di Yerusalem, mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Dan saya mengambil kesimpulan kasih yang semula adalah ajaran dasar di zaman gereja sejak Petrus dan murid-muridnya membaptis 3.000 orang. Mereka dibaptis dengan air. Inilah gereja pertama, gereja mula-mula. Apa yang ditinggalkan oleh jemaat Efesus, yaitulah kasih semula. Mungkinkah di gereja akhir zaman ini, 7 gereja aliran besar, ada yang seperti gambaran jemaat Efesus yang meninggalkan kasih mula-mula? Ajaran yang benar tentang kasih kepada Tuhan Yesus Kristus tidak keluar dari ajaran Tuhan Yesus atau mencampur adukan dengan ajaran kebudayaan dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat Smyrna. Tuhan menegur karena tidak setia. Saya mulai baca dari ayat 10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna menghadapi ujian yang berat, dimasukkan dalam penjara karena kuasa setan. Tetapi anjuran firman Tuhan kepada jemaat Smyrna untuk tetap setia, bertahan setia dalam penderitaan, setia dalam ajaran Kristus, setia dalam ajaran firman Tuhan, setia dalam ajaran Alkitab, tidak keluar dari firman Tuhan, tidak keluar dari Alkitab, tanpa menambahkan kitab-kitab di luar firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah cukup sempurna. Jangan ditambahkan lagi dengan ajaran kebudayaan, ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan itu ditegur kepada jemaat Smyrna. Adakah gambaran ini kepada gereja di akhir zaman? Kita masuk kepada jemaat yang ketiga, jemaat Pergamus. Dia mengambil ajaran Bileam yang sesat dan suap. Saya baca dari ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Nah, inilah ajaran Nikolaus, tidak ada di dalam firman Tuhan, tidak masuk dalam Alkitab. Kemudian Bileam, Nabi Bileam, yang mau membela Balak, Raja Balak, untuk berhadapan dengan bangsa Israel. Mungkin juga ada ajaran-ajaran yang seperti Bileam, yang menganut ajaran di luar firman Tuhan, bahkan bermusuhan dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dari sanalah sumber gereja. Dari Yerusalem muncullah gereja mula-mula. Lalu rasul-rasul menyebar ke seluruh dunia. Pusat gereja ada di Yerusalem, tidak ada di kota lain di luar Israel. Jika ada yang mengatakan bahwa pusat gereja di luar Israel, seperti Bileam, dia mau berhadapan memerangi bangsa Israel. Nah, adakah gereja akhir zaman menganggap bahwa pusat gerejanya tidak dari Yerusalem, dari Israel? Maka ini diragukan juga.
Kita masuk pada gereja yang keempat. Gereja Jemaat Tiatira, yaitu terpengaruh dengan Isabel. Saya membaca dari ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia di atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Sampai situ saja. Isabel, ragi politik yang mengancam Nabi Elia, sampai Nabi Elia lari ketakutan karena Isabel yang mencari untuk membunuh. Kekuatan Isabel yang sangat kuat mengancam seorang nabi Allah dan mengancam ajaran-ajaran yang benar. Apakah situasi ini juga ada di dalam gereja akhir zaman? Kita masuk gereja yang kelima, gereja Sardis. Dia ditegur dalam keadaan situasi mati. Saya membaca ayat 2 dari Wahyu pasal 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jemaat Sardis ditegur karena dia hampir mati. Tidak ada satupun pekerjaan jemaat Sardis yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Adakah gereja di akhir zaman ini yang seperti jemaat Sardis, yang pekerjaannya, pelayanannya, ibadahnya seperti mati? Unsur rohnya, unsur jiwanya, unsur tubuhnya, unsur pujiannya, unsur penyembahannya, unsur doanya, unsur musiknya, hidup atau mati. Situasi pujian, penyembahan, firman Tuhan mengatakan, nyanyilah dengan bersorak-sorak, melompat bersukacitalah dengan musik dan kecapi, supaya ibadah hidup, semangat jiwa bersorak-sorai, bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 2, bertepuk tanganlah hai segala bangsa dengan bersorak-sorai. Adakah tepuk tangan dilarang oleh firman Tuhan dalam ibadah? Di saat kita bersedih, menangis, apakah salah? Di saat kita bersuka, kita memuji Tuhan, berglori, bersorak, melompat, apakah salah? Situasi gereja Sardis seperti hampir mati. Kenapa dikatakan hampir mati? Ibadahnya seperti mati, tidak ada semangat.
Adakah gereja akhir zaman seperti ciri-ciri jemaat Sardis? Mari dikatakan bertobatlah. Bangkitlah di sini, bangunlah dan kuatkanlah. Mari bangun. Orang bangun supaya sehat berolahraga, lari, berlompat, apalagi untuk memuji Tuhan. Kita masuk ke gereja yang keenam, Philadelphia. Philadelphia, Tuhan memuji dan Tuhan senang. Karena apa? Kita baca dari ayat 7 sepenuhnya Jumat ini. Dan kutuliskan kepada malaikat Jumat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia besar, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya langsung ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Inilah gereja yang benar, contoh gereja yang berkenan kepada Allah. Jemaat Philadelphia. Sehingga ada sinode memakai gereja ini. Sangat bagus sekali. Ukuran apa yang firman Tuhan pakai gereja Philadelphia memenuhi kriteria gereja yang berkenan, gereja yang benar? Akan terlalu panjang yang saya akan simpulkan di situ. Tetapi saya yakin kita sudah baca tadi sepenuhnya ayat-ayat yang ada di Jemaat Philadelphia ini. Mari saudara-saudara juga mendalami ini. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa jemaat-jemaat iblis akan jatuh tersungkur di hadapan Jemaat Philadelphia. Saya tidak akan ambil poin-poinnya, tapi saya yakin Jemaat Philadelphia ini memenuhi 77 poin, 77 langkah, 77 ruang yang sudah ada di sesi 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini sesi 5. Kita boleh melihat gambaran-gambaran gereja yang ada. Sangat jelas. Dan dari gereja ini kita ambil bayangan, gambaran, refleksi ke gereja akhir zaman. 7 gereja mula-mula, dan ada 7 gereja aliran besar di akhir zaman. Adakah 7 gereja yang sudah seperti Philadelphia? Semoga.
Kita masuk di jemaat terakhir, jemaat ketujuh, Laodikia. Tuhan menegur karena suam, miskin dan telanjang. Saya membaca mulai dari ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat ketujuh, Laodikia. Suam-suam kuku. Bahasa Manado kalau suam-suam kuku, lau-lau. Kemungkinan lau-lau ini berasal dari kata Laodikia. Jemaat Laodikia mengatakan kaya, kuat. Tetapi firman Tuhan mengatakan justru melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Sangat kontra. Jemaat ini menganggap kuat, kaya, super, melebihi dari gereja lain. Tapi ternyata terbalik. Maka Tuhan tawarkan, nasihatkan supaya engkau membeli emas. Ingat, emas 7 tingkatan, 7 ruang, 7 lapis, langkah sempurna. Ternyata Laodikia ini ya bukan kaya, tapi malah dikatakan buta, telanjang, memalukan. Adakah gereja akhir zaman seperti ini? Saudara, kita sambung